Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas beasiswa AAS. Iya, AAS, Australian Awards. Yang mana memang tutup bulan April 2022 ini kan, sudah tutup. Cuman ya dia ini punya kayak apa ya bilangnya, subdivisi, subkategori, atau apapun lah pokoknya, cabang baru. Pokoknya AAS G20 ini bisa dibilang jalur apa ya, buat rekan-rekan Indonesia ini bisa jadi salah satu jalur yang prioritas kayak gitu mungkin karena mereka mempertimbangkan dengan cara yang sedikit berbeda dengan AAS biasa. Jadi dari sisi regulasi dan kawan-kawan juga agak ada sedikit hal yang berbeda. Cara dan prosedurnya juga bisa sedikit berbeda. Dan beasiswa ini dikhususkan untuk teman-teman yang mau melamar beasiswa S2 maupun S3 di Australia. Jadi bukanya kalau nggak salah bulan ini 12 Juli kemarin sampai 12 Agustus 2022. So kayak gimana beasiswa dan kawan-kawannya, yuk kita simak videonya sampai habis dulu. Jadi ya buat kalian yang sempat miss pendaftaran AAS yang bulan April kemarin, ya jangan khawatir karena sekarang ternyata ada kesempatan lain yang dibuka oleh pihak Australia buat rekan-rekan sekalian dengan melamar program di G20 ini. Kayak gitu. Kurang lebih skemanya sih mirip-mirip ya. Ya kan tahu AAS minta kayak gimana kan. Mungkin salah satu hal yang cukup menarik nih, persyaratan AAS itu nggak terlalu tinggi yang kayak gitu ya. Kemudian juga kalian bisa dikasih bimbingan macam-macam, kelas peningkatan skill bahasa Inggris dan kawan-kawan. Ada pelatihan sebelum kalian berangkat ke Australia kayak gitu sih. Dan ya, apalagi ya mungkin gitu aja ya. Jadi kita langsung aja pergi ke website-website yang penting dan juga aku akan tunjukin juga application form dan mungkin prosedur cara daftarnya dan mengisi application formnya. Kita langsung ke website-website yang penting. Jadi di AAS Indonesia ini bisa kalian lihat ya, ini memang website yang khusus Indonesia ya. Jadi Australia Awards Indonesia ini. Dan bisa kita lihat bahwa mereka ini memang punya program ini, G20. Jadi tagline-nya sih Recover Together, Recover Stronger. Mungkin ada kaitannya juga dengan sekarang apa, masalah apa ya, gara-gara COVID dan kawan-kawan, apalagi juga sekarang keadaan ekonomi juga agak sedikit goncang kayak gitu. Sehingga mungkin ini satu program yang apa ya bilangnya, ditujukan untuk membantu development negara-negara developing kayak gitu mungkin ya, kayak gitu intinya. Anyway, ada beberapa eligibility of study, jadi bidang studi yang memang diprioritaskan yaitu tentang global health, kemudian sustainable energy, dan juga digital transformation. Untuk lebih detailnya ada di sini, harusnya nggak kayak gini ya. Jadi misalkan digital transformation itu kaitannya dengan ini, IT, AI, NML, kayak gitu, digital marketing, digital science, dan kawan-kawan. Kemudian health architecture, health management, dan kawan-kawan, kayak gitu ya, epidemiologi, dan kawan-kawan. Kemudian sustainable energy transition tentang energi, renewable energy, clean technology, green energy, dan kawan-kawan. Policy and regulation juga, jadi policy makers dan kawan-kawan. Jadi jurusan-jurusannya adalah jurusan prioritas untuk AAS G20 kayak gitu ya. Level studinya ini master atau PhD dari univ-univ di Aussie. Oke. Kemudian hal yang penting lainnya ini ya, 12 Juli, tutupnya 12 Agustus kayak gitu. Ada link application online-nya dan kawan-kawan. Untuk prosesnya sendiri nggak terlalu ribet, jadi kalau misalnya shortlist akan di shortlist, kemudian akan dikontak, kemudian akan ada interview. Jadi ada interview berdasarkan kemampuan akademik dan juga seberapa potensinya kandidat itu, pengalaman kerja atau pengalaman profesional lainnya, dan kandidat yang sukses akan dinotifikasi Oktober 2022, sangat cepat sekali ya kayak gitu, sangat cepat. Habis itu akan ada preparatory training yang diadakan oleh pihak AS kayak gitu ya. Oke. Hal penting apa lagi selain itu, scholarship entitlement-nya ada berapa hal yang bisa kalian dapat. Kalian akan dapat stipend di Indonesia selama pelatihan sebelum keberangkatan. Kemudian kalian juga akan dikasih tiket ya, tiket PP Aussie Indo. Kemudian juga dapat bantuan biaya untuk medical examination dan X-ray. Kan untuk buat visa tuh harus ada tes kesehatan dan kawan-kawan kayak gitu. Visanya, kemudian tiket keberangkatan, kemudian asuransi, kontribusi hidup, dan kawan-kawan. Kan dapat semua harusnya. Kemudian apalagi nih? Nggak ada yang terlalu spesifik kayak gimana sih. Yang lain juga mungkin kurang lebih mirip sama apa yang AAS biasa terima sih harusnya. Kayak gitu ya. Kemudian untuk proses seleksinya sendiri atau proses aplikasinya, ini ada online application formnya, jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau misalkan aplikasinya si AAS biasa aja kan kalian isinya di Oasis ya, jadi dia ini agak sedikit beda. Dan kalau misalkan yang AAS yang biasa itu juga kan isinya 2 application form kalau nggak salah. Di sini cuma 1 aja harusnya.
kayak gitu sih. Ya correct me if I'm wrong ya, kayak gitu. Kemudian ini kurang lebih informasinya sama, tapi ada eligibility kriteria, jadi ada kriterianya. Untuk IPK-nya 2,9 kalau misalkan S1. S1 mau ngelamar S2. Kemudian kalau misalkan ini apa namanya, kandidat penyandang disabilitas dan kawan-kawan bisa lebih sedikit lebih rendah 2,75 gitu. Untuk IELTS-nya 5,5. Nggak terlalu tinggi, 5,25 kalau misalkan TOEFL, paper base atau 69 di IPT atau Pearson, jadi dia juga menerima Pearson. Kemudian untuk rekan-rekan dengan disabilitas bisa menerima IELTS 5 atau TOEFL 500 kayak gitu. Kalau misalkan untuk pelamar S3 6,0 IELTS-nya, sedikit lebih tinggi. Tapi menurut aku ya gimana ya, ini hal yang sangat menarik sih buat aku lihat ini sangat menarik ya kayak gitu. Kemudian harus didapat hasil-hasil ini tuh dalam 2 tahun terakhir kayak gitu. Oke, harusnya nggak ada yang signifikan. Kemudian ini coveragenya ya, tadi sudah aku sempat bahas, dan juga pelatihan sebelum berangkat di Aussie. Setelah selesai studi di Aussie kan harapannya bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan alumni, connection dan kawan-kawan kayak gitu ya. Oke, requirements-nya ya English language. Kemudian kalian harus dapat LOA-nya tapi sebelum berangkat ya, sebelum dapat LOA-nya. Kemudian bisa bikin visanya dan sehat secara fisik sih harusnya kayak gitu. Gitu sih harusnya. Oke, gitu. Oke. Kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan atau supporting documents-nya ini ya kopi dari akta kelahiran, kemudian KTP atau paspor, CV, kemudian juga ijazah dan transkrip, kemudian IELTS atau TOEFL atau Pearson atau sertifikasi bahasa lainnya. Kemudian untuk nggak terlalu penting, karena ya kalau misalkan kalian ngamar S2 ya berarti kalian ngamar S3, ijazah dan transkrip S2 harus disertakan juga kayak gitu. Untuk S3, S1-nya juga disertakan gitu. Untuk pelamar S3 wajib menyertakan referensi dari supervisor kalian waktu S2. Dokumennya bisa download di sini. Jadi ada template-nya kalian download kayak gitu. Kemudian PhD untuk master bagus tadi. Oke, kalau misalkan kan PhD atau master by research harus bikin research proposal. Kalau misalkan by coursework ya nggak perlu kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian dari instansi pemerintahan atau PNS harus menyertakan ini deklarasi tertentu, surat keputusan pengangkatan dan kawan-kawan, ada surat-suratnya kayak gitu. Oke. Kalian perhatikan lagi, dokumen-dokumennya harus diisukan oleh instansi yang menerbitkan dokumen itu. Jadi misalkan kalian misalkan ya univ kalian tuh menerbitkan ijazah tapi nggak dalam bahasa Inggris, ijazahnya dalam bahasa Indonesia, tapi kalian mau ijazahnya dalam bahasa Inggris. Kalian minta ke univ kalian dan univ kalian nggak mau, berarti kalian translate sendiri, legalisirkan ke univ kalian dan kalian notariskan, harus kayak gitu. Jadi harus ada notarisnya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita ke application formnya. Jadi ini application formnya ada di Dropbox, harusnya bisa kalian lihat lagi. Kalau misalkan butuh bantuan juga silahkan di email aja ke mereka, harusnya nggak terlalu ribet kayak gitu ya. Ini kemudian kita bisa lihat, nah ini baru mulai dari halaman ini ya, personal details kan isi aja, nggak ada yang rumit harusnya. Apakah pernah ngelamar permanent residency? Ya harusnya jawabnya enggak sih. Jadi nggak boleh untuk teman-teman, kan dia otomatis ya, dia nih harusnya ini ya, aku ingat di AS ini juga kalian tuh kan nggak boleh berencana untuk tinggal lama di Aussie setelah kalian lulus kayak gitu kan, disuruh pulang kan kayak gitu. Jadi kan nggak boleh pernah melakukan hal ini, harusnya kayak gitu. Oke, kemudian KTP, paspor dan kawan-kawan, kontak details, alamat sekarang, alamat yang bisa dikirim surat, kemudian pasangan dan juga dependents atau anak biasanya ya, tanggung jawab kalian kayak gitu. Itu kan baca ya di sini tidak ada bantuan finansial lainnya gitu ya. Oke. Jadi nama pasangan, kalau misalnya ada nama anak juga, paspor dan kawan-kawan, emergency contact details, beasiswa lain yang sudah pernah dapat. Oke, beasiswa lain apa yang pernah dilamar? Ini mirip sama beasiswa AS sih, bener-bener mirip application formnya. Kayak gitu kan, studi programnya, Krikosnya. Krikos ini kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian cek aja di sini. Itu kode dari jurusan. Tiap jurusan di Aussie itu punya sebuah kode tertentu, yaitu Krikos code.
kalian bisa cek di sini. Atau kalau misalnya kalian bingung, bisa cek video aku sebelumnya yang AAS itu. Kayak gitu ya. Isi detailnya aja. Kemudian juga apa sih? Ya ini ada beberapa pertanyaan essay sedikit ya. Signifikans atau dampak atau aplikasi ya dari research kalian untuk perkembangan negara kita, metodologi, kemudian apa lagi? Kalau misalkan kalian melakukan fieldwork atau pengujian atau pengetesan di lapangan juga apa, modelnya seperti apa, durasinya, siapa supervisornya, kurang lebih kayak gimana. Oke? Kemudian ini aspek khusus dari G20. Kira-kira dari G20 ini kalian lebih condong ke aspek yang mana? Global health kah, sustainable energy kah, atau digital transformation? Dan kalian pilih salah satu yang paling sesuai. Dan level studinya juga. Coursework, lebih banyak di kelas, by research, berarti tesisnya akan melakukan research, atau kombinasi 50-50 kayak gitu ya. Oke? Untuk yang S3, harus mengisi research background. Apakah miliki gelar S2 itu dengan lebih dari 50% research kayak gitu? Karena biasanya memang harus ya. Ada yang pernah bilang ke aku kalau misalkan yang bisa lanjut S3 itu cuma master by research atau yang dominan research atau at least 50% research kayak gitu. Saya kan pastikan lagi. Harusnya kalau di Indo kebanyakan loh ya master by research. Jika saya kan bikin tesis harusnya master by research. Kecuali kalian lolos lewat jalur komprehensif, lewat jalur kompre, itu lain lagi. Kemudian silahkan di attach ya letter of recommendation dari supervisor kalian S2 dan kawan-kawan. Oke. Kemudian ya ini, kalian tanyakan apakah kalian sudah sedikit diskusi dengan salah satu anggota staff dari Univ di Aussie kayak gitu ya. Kalau misalkan ya, harusnya kalian punya lebih banyak keuntungan di sini kayak gitu. Kalau misalkan ya, silakan kalian list apakah melalui email dan apa yang diskusikan dan kawan-kawan kayak gitu. Kemudian kualifikasi kalian, studi kalian di negara mana, IPK, bahasa apa, dari kapan, komplit atau enggak kayak gitu. Jadi yang di sini kategorinya apakah kalian melamar sebagai kandidat yang terafiliasi dengan pemerintahan atau kandidat lepas, open kayak gitu. Kalau misalkan public, apakah dari pemerintah, state owned, jadi dari BUMN atau dari univ negeri kayak gitu. Kalau misalkan open, apakah dari univ swasta, organisasi swasta atau individu kayak gitu. Oke. Kemudian di sini tentang profisiensi bahasa Inggris, IELTS, TOEFL dan kawan-kawan. Tentang komputer, ya tanyakan sedikit seberapa fasih kalian mengoperasikan komputer dan kawan-kawan. Silakan diisikan sesuai dengan kompetensi kalian. Pengalaman kerja dan kawan-kawan juga harusnya gitu aja. Community service, leadership dan kawan-kawan, supporting statement. Oke, maksimal 2000 karakter per pertanyaan. Jadi di sini lebih kayak pertanyaan essay gitu sih, kayak gitu. Jawab aja pertanyaannya. Menurut aku nggak ada hal yang terlalu rumit di sini, kayak gitu sih. Gitu ya. Oke, penyandang disabilitas silakan diisi di sini. Kemudian kalau misalnya kalian tergabung dalam keanggotaan profesional tertentu silahkan. Kemudian dari mana mengetahui beasiswa ini? Ya, silakan diisi yang manapun. Lokasi interview Jakarta atau Denpasar. Oke. Kalau misalkan kalian ngelamar S3 otomatis Jakarta. Ya, oke. Jadi cuma 2 lokasi. Sayangnya teman-teman berarti harus Jakarta atau Denpasar ya, kayak gitu. Oke, dokumen-dokumennya silakan dilengkapi, diupload kayak gitu. Harusnya nggak ada yang rumit. Kalau sudah kalian bisa submit di situ. Ini memang cuma template-nya aja. Kalian submitnya di link application form-nya tadi. Jadi kurang lebih kayak gini sih. Menurut aku cukup straightforward dan satu pintu aja. Jadi kalau misalkan kalian mau, nggak ada salahnya kalian segera, kalau misalkan buat S3, bisa mulai kontak-kontak calon supervisor dari Univ Aussie pilihan kalian. Kalian nyatakan aja bahwa kalian mau daftar Australian Awards Indonesia G20. Fundingnya dari situ. Dan kalian ingin, tanyakan kesediaan mereka, apakah bersedia menjadi supervisor kalian, kayak gitu. Kalau misalkan sudah bersedia, paling nggak tuh kalian sudah ada komunikasi, topiknya kayak gimana. Topiknya bisa mulai dibentuk, kayak gitu sih. Harusnya kayak gitu. Nggak ada yang terlalu spesifik atau terlalu berbeda jauh. Tapi kalian punya waktu 1 bulan untuk mendaftar beasiswa ini. Menurut aku juga secara kualitas beasiswa ini mirip sama AAS yang biasa, yang reguler. Meskipun secara individu aku sudah pernah bilang kan, aku sendiri secara pribadi nggak suka karena aku yang pertama harus kembali ke Indo dan ya macam-macam kayak gitu. Intinya, tapi beasiswa sendiri ini menawarkan banyak kesempatan sih. Apalagi Univ di Aussie juga rata-rata memang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidang-bidang yang ditawarkan kayak gini. So buat kalian
ini jadi salah satu opsi yang sangat menarik sih, terutama di tengah tahun juga nggak terlalu banyak beasiswa yang lagi buka, so silahkan ditengok kayak gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silahkan tulis kolom komentar atau email aku boleh. Jadi thank you for watching and see you on next video.